Halo semuanya, kembali dengan Rizky di sini di episode di podcast terbaru namanya Ngomongin Ngomong. Ya emang judulnya agak tricky, ngomongin ngomong. Jadi di Ngomongin Ngomong ini kita bakal bahas soal hal-hal random di kehidupan yang fana ini. Terus nantinya juga ada bintang tamu, terus nanti juga ada saya sendiri di episode tertentu buat ngebahas soal hal-hal random tersebut atau menanggapi opini-opini yang ada gitu. Terus pada hari ini di episode kali ini kita bakal bahas soal spending young age, spending youth atau menghabiskan masa muda, ditemani dengan narasumber saya, namanya adalah Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Tony. Teman-teman kecil saya biasanya manggil Apip. Dan saya sama kayak Rizky dari Blitar. Kenal Rizky sejak SMP, kayaknya sekitar 2011-an lah. Ya 2011 ya. Oke, langsung aja. Temanya kan menghabiskan masa muda kan, Pip. Oke, menurut Apip sendiri, masa muda itu apa sih? Ini secara harfiah atau secara KBBI? Ya terserah, bebas. Menurutku sendiri sih, itu masa-masa dimana udah akan beranjak dewasa setelah remaja sih. Dimana kamu mulai punya pemikiran tentang apa pilihan kamu yang tepat, gimana salahnya, gimana benernya. Ya mulai bisa membuat keputusan yang baru. Kalau soal range umurnya, maksudnya masa muda itu beranjak mulai dari umur berapa? Atau mungkin Apip tahu masa muda Apip itu mulai dari umur berapa? Kalau secara KBBI sendiri kan itu untuk masa muda itu sekitar umur 17 sampai 25. Kalau di bawah itu kan remaja, kalau di atas itu sampai 26 sampai 35-an itu dewasa kan. Iya. Kalau menurutku masa mudaku ya sama deh, umur 17 16 itu udah mulai memikirkan banyak hal dah. Ya, kalau saya sendiri sih masa muda itu gimana ya? Ya pokoknya kita itu udah punya planning ya benar kata Apip, kita udah punya planning buat kedepannya itu gimana. Terus kita yang memilih sendiri mau dibawa kemana kita ini sendiri gitu. Kalau saya sendiri merasakan masa muda itu pas saya udah lulus SMA mau kuliah itu ya umur berapa ya itu? Kira-kira ya 17 18 ya. 19. Ya 19. Iya 19-an lah. 19 tahun itu udah mulai merasakan kayak oh ini toh masa muda. Oh ini toh saya bisa memilih sendiri jalan saya. Ya salah satunya adalah universitas yang saya tuju gitu. Terus bahas soal masa muda, kira-kira Apip pada kayak pengalaman nggak? Maksudnya pas ini merasakan masa muda itu gimana? Ada pengalaman sendiri? Ada apa ya? Ada nilai-nilai sendiri nggak soal Apip menggunakan masa mudanya? Gimana ya? Lumayan menyenangkan sih masa muda saya. Saya banyak traveling sama teman, kumpul, diskusi bareng. Soalnya gimana ya? Teman saya sendiri kan juga nggak terlalu dikit lah, bisa dihitung jari. Jadi menurut saya punya teman yang intens itu di masa muda cukup menarik. Oh iya sih. Ya. Punya pengalaman yang hampir sama. Apa itu? Bareng-bareng. Iya sih. Kayak gitu. Iya kalau itu ya emang menyenangkan sih kalau kita bisa dapat teman yang intens. Apalagi di masa muda ya. Soalnya gimana pun juga semakin tua kita, semakin bertambahnya umur kita, semakin dikit juga relasi kita ke orang lain gitu. Terus mungkin kalau bisa mengulang kembali masa muda Apip di umur berapa tadi? 17. Ya, di umur 17 kira-kira apa yang ingin dirubah? Kalau bisa mengulang apa ya? Nggak ada. Mungkin ada nggak? Mungkin
Mungkin lebih banyak apa? Lebih banyak traveling kah atau lebih banyak? Mungkin lebih filter teman-teman lagi deh. Soalnya semakin kesini makin apa? Semakin terfilter lebih baik. Kalau dulu kan masih alah terserahlah sama siapa aja. Kayak entah itu buruk, entah itu baik, yang penting berteman aja. Ya sih, ya kalau saya sendiri itu di umur berapa sih tadi? 19 ya. 19 tuh apa ya? Yang ingin saya rubah mungkin lebih ke saya dulu nggak pernah dolan. Apa ya? Dia dolan traveling gitu. Ya maksudnya pas SMA itu bukan anaknya OSIS banget ya. Kayak ya gimana ya? Fokus di sekolah. Ya fokus di sekolah lah intinya. Ya itu kayak saya kurang main ke sana ke sini gitu. Padahal itu kota kita ya, Blitar itu ya. Maksudnya yang dieksplor tuh banyak gitu. Jadi ya mungkin kurangnya traveling. Terus bahas soal spending young age, menghabiskan masa muda. Kira-kira ada apa ya? Ada wejangan nggak? Apa sih wejangan tuh? Amanat nggak? Cara untuk menghabiskan masa muda menurut Apip? Nggak tahu sih. Tapi aku sendiri masa mudaku nggak terlalu menarik karena menghabiskan cuma gimana ya? Nge-game. Nggak nge-game. Aku sebenarnya udah freelance dari SMA. Udah. Jadi tiap hari itu kalau hari Minggu mulai libur itu mulai langsung ya keluyuran. Tiap harinya itu pulang sekolah sampai malam ya cuma di rumah, terus mulai cari job-job di freelance, mulai dari desain, nulis atau apapun itu kayaknya itu udah nggak terlalu, makanya banyak apa ya, kayaknya banyak yang orang-orang yang berhubungan dengan saya itu merasa aneh deh, ini anaknya kok kayak jarang bersosialisasi. Tapi kayaknya ya hampir 80% saya orangnya introvert ya. Jarang terlalu apa ya, bersosialisasi sama banyak orang. Jadi makanya teman itu cuma sedikit ya. Tapi instead of introvert itu Apip berkarya ya, maksudnya bukan berkarya, kayak mencoba freelance dan lain-lain gitu ya. Maksudnya at least ada yang dihasilkan, ada produk, iya nggak sih? Iya ya. Tapi aku freelance itu kayak terpaksa deh. Karena sejak SMP itu emang nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Cuma karena saya miskin. Oh, miskin. Ya mungkin karena gimana ya, SMP itu saya pernah berjualan rokok di sekolah loh. Itu saking loh, saya kok nggak tahu. Saya kok nggak tahu. Teman saya tahu. Rahmat tahu. Oh ya. Sampai apa itu, sampai pernah kena apa itu, biasanya kan kalau di sekolah itu biasanya ada poin razia gitu. Razia. Rata-rata itu pasti kena gitu. Wow, gitu. Ya, maksudnya di masa mudanya Apip meluangkan untuk freelance. Ya. Ya, itu kalau menurut saya malah nambah pengalaman. Maksudnya bukan gimana ya? Bukan hal yang mainstream gitu loh. Kalau bayangin anak sekolahan yang udah katanya memasuki masa muda itu pasti pilihnya kayak main gitu, kayak nge-game kayak saya. Saya main kok, saya nge-game, saya nge-game. Iya. Cuman maksudnya enggak seintens main ke gimana ya, kayak keluar rumah, traveling. Iya kayak gitu. Masih sih traveling lah aku. Aku kayaknya lumayan suka deh traveling. Naik gunung. Mulai SMA itu mulai intens itu naik gunung. Berarti karena kan buat beli tenda kayak gitu kan butuh banyak uang kan. Jadi aduh, butuh uang itu Pak, aduh. Iya. Ya jadi yang pertama tadi yang freelance ya, tipsnya berarti kayak coba hal baru ya, coba pengalaman baru ya. Iya untuk orang-orang seusia kita yang tahun
lahir tahun 98-an itu kita lumayan diberikan apa ya? Banyak pilihan untuk kita ya sebagai seorang yang bisa disebut millennials gitu ya. Iya. Kita punya banyak pilihan buat apa yang mau kita lakukan. Dan cara bersosialisasi itu kan juga banyak. Iya, apalagi teknologi ya. Iya, ya. Teknologinya udah berkembang. Udah berkembang. Ya kita kayak transisi udah ya enak gitu hitungannya. Iya, kayak game. Dulu mah kayak orang tua kita kan kalau kita ngegame kan kayak alah, cuma buang-buang waktu. Padahal kalau menurutku ya, aku dapat teman itu banyak malah dari game. Kayak dulu aku mainnya kan Point Blank. Nah, itu lumayan punya nama lah. Terus ditantang-tantangin sama dari orang sini datang ke warnet saya, terus kenalan. Ternyata dia, dan rata-rata temenku itu orangnya lebih tua. Jadi gimana ya? Pengalaman yang saya dapat itu dari orang yang lebih tua itu lebih banyak lagi. Oh gitu. Oke. Kalau tips dari saya mah, kalau untuk masa muda, karena saya gimana ya bukan jarang ya, belum merasakan kayak apa tadi freelance itu. Mungkin coba hal baru, benar-benar coba hal baru yang saya maksud ini bukan hal-hal yang negatif ya, harus kayak positif gitu. Soalnya itu nanti buat kita ke depan juga. Soalnya kan itu kayak batu pijakan kita gitu loh. Katakanlah kayak Abi tadi freelance, terus batu pijakannya itu apa, lebih tinggi itu. Jadi lebih tahu pekerjaan gitu ya, katakanlah gitu. Jadi ya coba hal baru lah kalau di masa muda. Jangan sungkan-sungkan lah. Iya. Menurutku yang kurang dari orang Indonesia itu mereka terlalu takut. Padahal masa muda itu adalah masa dimana harusnya itu banyak kegagalan yang harus didapat di masa-masa muda itu. Aku pernah gagal 2 kali kalau nggak salah. Tertipu orang kayak gitu. Mulai dari bisnis yang jatuh bangun. Dan karena itu malah dapat pengalaman banyak. Mulai dari cara terbaik buat berhubungan dengan orang secara bisnis, terus tentang sistem bagaimana cara berbisnis yang baik itu. Semakin gagal itu malah semakin pengalamannya banyak yang dapat. Iya benar sih. Kalau dari saya kan itu tadi kayak perspektif bisnismen, kayak maksudnya dari perspektif berusaha dan lain. Kalau dari saya mah karena saya pendidikan ya, edukasi, jadi bukan saran saya sih, kalau bisa belajar itu yang benar-benar kamu kuasai, benar-benar kamu ingin kuasai gitu, ingin master gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kalau kamu terpaksa itu ujung-ujungnya kamu malah benci, benar-benar benci gitu. Kayak passion gitu kah? Iya, kayak passion gitu. Jadi contohnya passion saya di bahasa Inggris, ya udah belajar bahasa Inggris. Passion saya di makan makanan, ya udah dimakan makanan. Soalnya dari situ itu bisa jadi start buat kita nanti sukses, kita nanti tahu apa yang harus dilakukan di masa muda fase akhir gitu ya. Iya. Soalnya banyak orang itu yang bekerja cuma karena cari duit aja. Dan itu rata-rata pasti orang itu pasti cuma bekerja cuma beberapa jangka waktunya terlalu pendek. Soalnya saat udah semakin lama semakin jenuh. Iya. Terus nggak menemukan titik senang. Nggak seneng, jadi stres. Ya kayak gitu. Kalau even aku pernah gagal, tapi karena aku suka, aku ulangi terus. Ya gitu. Ya pokoknya itulah kalau nyambung dari sebelumnya, kalau pengalaman baru, kalau kamu ketemu pengalaman baru, terus bisa dapat cangkupan yang lebih luas. Jadi kamu bisa memilih opsi lain. Contohnya kalau saya suka bahasa Inggris, nggak bisa
ternyata nggak bisa masuk sastra gitu. Jadi cakupannya apa lagi sih pendidikan gitu. Jadi gagal itu nggak gagal itu gimana ya? Kita nggak harus benar-benar menyerah, maksudnya benar-benar stop di situ. Oh yaudah nggak bisa sastra Inggris, ya udah ganti lain. Padahal masih ada opsi-opsi lain yang bisa dipilih gitu. Iya sih, makanya mungkin bukan lebih ke gagal sih, mungkin nyebutnya lebih ke belajar. Yeah. Kadang orang belajar kan nggak selalu masuk 100% kan. Kadang orang itu bisa stuck, nggak bisa nangkep, atau ya kalau disebut gagal itu kayak terlalu terlalu gimana gitu. Iya sih, ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan kita tadi bahas spending, maksudnya menghabiskan masa muda. Kalau menurut Apip menghabiskan masa muda yang berkualitas gitu, yang berkualitas itu gimana sih? Menurutku sesuatu yang bakal paling berguna di masa depan itu cuma satu, relasi deh. Sebaiknya masa muda kalian itu dihabiskan dengan membuat banyak relasi, even yang berkualitas, bukan cuma orang-orang yang depan rumah terus dijadikan teman, bukan. Cari relasi dengan circle yang lebih besar lagi, ketemu orang yang punya banyak ilmu. Orang itu nggak masalah untuk berteman dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, bahkan kadang orang itu malu buat berinteraksi dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Padahal di situ banyak ilmu yang bisa didapat. Iya benar sih. Hanya dengan relasi yang lebih banyak itu banyak chance, banyak kesempatan yang terbuka juga gitu. Terus ya juga banyak ilmu ya. Soalnya kalau kita ngobrol sama orang yang itu aja, yang circle-nya juga sama-sama kayak kita, ya ilmunya ya itu aja. Tapi kalau kita melebarkan sayap kita, melebarkan circle kita, itu kita bakal tahu, oh ternyata ilmu yang kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Itu yang saya rasakan itu akhir-akhir ini di 1 tahun belakangan ini. Jadi emang ya saya karena sibuk kuliah, terus emang dasarnya emang kupu-kupu, kuliah pulang, terus nggak melebarkan circle saya. Jadi saya nggak tahu sebelumnya. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bahkan teman-teman lama saya yang jarang dikontak, terus saya kontak lagi, ternyata kayak punya ilmu baru gitu loh. Terus saya juga punya teman-teman dari volunteer event-event Jepang gitu, itu punya pemikiran berbeda gitu. Jadi ilmu-ilmu baru dapat dari orang-orang baru gitu. Kalau bahas soal masa muda pasti kan kita bahas soal kayak traveling kemana, terus dapat teman dari mana gitu. Apip itu pernah kemana aja sih selama sekarang ini sampai ini? Maksudnya di masa muda yang di bawah 20 tahun apa sekarang? Ya, sekarang kita masih 22 tahun ya. Masih 22 tahun. Masih sampai sekarang gitu. Masih muda. Sampai sekarang itu udah kemana aja? Kemana aja? Kalau masa-masa dulu sih traveling ya paling. Tapi rata-rata di kota Blitar ini, wah itu pantainya ada gunung. Ini tempat terbaik buat traveling deh. Ada tempat-tempat yang masih sepi banget buat gunung pun. Aku 3 kali deh naik gunung. Ada gunung yang orang-orang luar itu malah datang kemari, tapi orang Blitarnya itu malah jarang yang naik. Itu namanya ada Gunung Butak, tahu nggak? Itu di jalurnya lewat Sirah Kencong, tahu Sirah Kencong? Oh iya, tahu. Di situ jalur utamanya. Enggak ada jalur kedua deh. Soalnya ada 2 jalur, dari Sirah Kencong sama dari Batu. Okay. Itu seru banget sih. Naik gunung itu di situ, kalau kamu pengen tahu seperti apa temen kamu, di situ malah lebih tahu. Ada yang orang ini egois atau enggak, ada orang yang enggak terlalu mementingin teman, lebih care. Naik gunung itu asli bisa bikin tahu banget temen itu kayak gimana. Terus
itu sih. Selain destinasi wisata yang di Blitar, maksudnya tempat mana lagi yang Apip pernah kunjungi yang lebih jauh deh, yang lebih jauh? Gimana ya? Kayaknya semua. Actually aku lahir di Masohi, jadi Maluku pernah, Kalimantan pernah, Sumatera juga pernah. Gimana ya? Aku luar itu. itu nggak perlu dikasih tahu lah. Oke, siap. Kalau di luar itu pure karena masalah bisnis deh, bukan karena traveling. Kalau itu kayaknya ya cuma kesana cuma bukan buat traveling, buat sana cuma buat kerja gitu aja. Kemana? Next. Oke, next. Oke. Tapi menurutku karena kita itu fase manusia kan dari saat remaja, kalian sekolah, dan masa muda itu mungkin cuma 6-7 tahun kan. Dan setelah itu kalian harus menikah, terus ngurus anak dan yang lain-lain. Ya dalam 6 tahun itu kalau aku sendiri, aku pengen tahu di tempat banyak hal. Terus kalau aku seandainya punya anak yang sepertinya nggak saya pikirkan sama sekali, nggak terbayangkan punya anak, aku pengen bisa cerita kalau aku pernah kesini, di sini kayak seperti ini, dan bisa sharing banyak pengalaman sama orang-orang yang di sekitar saya, kayak gitu. Gitu. Oke. Kalau saya mah, kalau di masa muda yang paling pengen kaya, tentunya kaya. Maksudnya pengen banget sebenarnya traveling ke banyak tempat. Soalnya saya sendiri yang di Blitar aja belum banyak, terus belum pernah naik gunung juga. Jadi ya kurang pengalaman soal traveling. But pengalaman saya itu lebih ditujukan ke ke hobi saya yang Jejepangan gitu. Ya, soalnya saya juga banyak teman di Jejepangan, terus di dalam game juga ya banyak. Kan kenal. Anda yang ngajak saya masuk ke Jepang. Iya gitu. Sejak SMA ya? Iya, sejak SMA. Aku inget kalau nggak salah tiba-tiba ngajak gitu ke Malang, terus pokok aku ikut aja lah. Oh iya. Ternyata ramai banget. Iya, terus sebenarnya kita bisa menelaah dari fase kita di awal event ya. Ini analogi aja. Awal kita event itu SMA ya, Beb. SMA kita kesana itu naik kereta gitu kan, terus belum tahu apa-apa. Itu kayak kita itu kan memang daerah baru kan buat kita benar-benar nggak tahu mau kemana, terus akhirnya petunjuknya cuma ini, terus akhirnya event awal itu excited banget gitu. Terus semakin beranjak itu kita tahu, oh keretanya pakai ini, terus tempatnya juga kayak gini gitu. Jadi kayak beradaptasi dengan hal baru gitu. Terus akhirnya malah lebih terbiasa, lebih enak. Gimana ya? Kalau pengalamannya ditambahkan itu kita lebih mastery ya apa sih? Menguasai. Ya, menguasai ya, lebih menguasai hal tersebut. Contohnya kayak traveling, kayak Apip kan sering traveling kan. Jadi tahu apa yang harus dipersiapkan gitu. Sebenarnya ya kita semua memulai dari hal baru, terus kita harus beradaptasi biar bisa menguasai itu gitu. Tapi event Jepang menyenangkan gak, Bib? Selama ada Anda menyenangkan. Soalnya aku dulu nggak, ya cuma tahu Jepangan, cuma nggak seedik Anda. Oh iya. Jadi tiba-tiba Anda ngajak, karena saya juga nggak terlalu punya temen, daripada hari libur saya nggak asik ya saya ikut. Ternyata ya lumayan menyenangkan. Banyak temen juga dari circle-nya Rizky, banyak yang saya kenal. Ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah Apip sudah keluar dari belenggu Jejepangan, tapi saya masih enggak juga. Enggak. Tapi kalau next ada event ikut gak, Apip? Next. Oke, next. Oke, siap. Pas.
Kalau soal kualitas menghabiskan masa muda itu gimana ya, kualitasnya ya coba hal baru gitu, punya something like kamu melakukan hal baru, terus kamu menyukainya, terus kamu menguasainya gitu. Jadi masa mudamu akan berkualitas. Oke, next bahas soal kegagalan ya. Kalau Apip sendiri pernah merasakan kegagalan di masa muda itu kayak gimana? Kayak maksudnya gagal dalam hal apa, terus gimana? Rata-rata bisnis. Kalau menurut saya untuk jalur pendidikan sendiri, saya lumayan gimana ya? Saya orang yang kurang baik memanfaatkan kesempatan dengan. Tapi saya ingat ada 2 kali kegagalan saya dah. Pertama itu waktu SMA. Waktu itu saya pernah dijadikan seorang desainer untuk khusus untuk satu produk, dan itu naik terus sampai suatu hari waktu itu ada event besar, dan itu eventnya produk ini, dan di event besar itu harusnya desainernya kan saya, tapi tiba-tiba langsung dibuang gitu aja, kayak mereka nggak kenal sama saya. Jadi itu kegagalan pertama saya. Terus yang kedua ya yang baru-baru ini 2017 kayaknya apa 2016 itu saya pernah ketipu karena memulai bisnis yang sepertinya saya nggak terlalu menguasainya dengan baik. Saya rugi sampai puluhan dah juta, dan itu dari situ aku mulai gimana ya, mulai pengurangan kepercayaan terhadap orang lain itu mulai di situ. Dan sebisa mungkin saya mulai memfilter teman-teman saya sendiri, dan karena gimana ya, sejak kecil itu saya laki-laki sendiri di rumah, jadi nggak ada role modelnya itu di rumah itu seorang laki-laki itu kayak gimana itu. Jadi saya harus meraba-raba cari orang lain biasanya. Makanya rata-rata teman-teman saya itu orangnya lebih tua-tua gitu. Jadi ya saya anggap kayak orang tua sendiri gitu lah. Kalau Rizky sendiri pernah gagal nggak? Pasti pernah sih. Tapi kalau saya mungkin gagalnya lebih ke sektor pendidikan sih. Soalnya saya dulu diarahkan ke jurusan ini itu sebenarnya lebih banyak dari orang tua gitu. Jadi dulu tuh pengen pendidikan bahasa Jepang gitu kan, pengen ke yang jerumusnya itu Jepang. Cuman karena ya orang tua saya menginginkan saya untuk di jurusan lain, jadi ya akhirnya saya kesana. Itu menurut saya gagal, soalnya saya gagal mempertahankan impian saya gitu loh. Saya gagal mempertahankan impian saya. Itu sebenarnya yang awal sendiri kegagalan di masa muda. Terus yang selanjutnya itu lebih ke beasiswa ke Jepang ya. Bukan beasiswa ke Jepang, itu namanya study abroad ke Jepang. Itu saya dulu daftarnya cuma iseng-iseng, terus akhirnya dapat. Ternyata itu bayar berapa juta itu buat kesana, dan ya emang belum rezekinya mungkin kesana, akhirnya nggak kesana. Terus akhirnya kayak bukan galau ya, kayak ya fase setelah gagal lah. Pokoknya kayak kenapa kok gini kayak pokoknya gitu. Terus akhirnya coba cari-cari beasiswa lagi sampai ke Surabaya itu, ke Japan Foundation, kayak acaranya seminar Japan Foundation itu. Terus tanya-tanya gimana caranya masuk ke Univ Jepang dengan beasiswa full, dan ternyata emang benar-benar susah kan, Terus saya juga di semester 4 kalau 5 kalau nggak salah 5 pokoknya itu. Terus akhirnya ya udah saya relain impian saya itu, dan akhirnya nemu bukan titik terang ya, nemu
apa ya, nemu jalan lain yang sudah disiapkan dengan Tuhan, sama Tuhan, yaitu ya alhamdulillah dipermudah skripsinya, alhamdulillah ya pokoknya itulah Lancarkan semuanya. iya gitu. Ya kadang gimana ya, planning itu kadang bisa melenceng, nggak sesuai dengan harapan. Itu kayaknya udah biasa ada terjadi. Ya itu. Kalau kan tadi soal gagalnya, soal bangkitnya itu gimana, Bib? Kalau aku sendiri bangkit dari kegagalannya, yang pertama sama yang kedua ya. Sebenarnya bangkit sendiri tuh tergantung masing-masing orang ya. Kadang ada orang yang itu bisa jatuh terus terpuruk, terus bisa stresnya itu terus dibawa sampai langsung dia stop untuk produktif. Gimana ya? Karena aku sendiri udah dari kecil itu kayaknya sekolah kita itu gemblengnya lumayan dah. Untuk kita itu maksudnya nggak kayak anak-anak yang sekarang kan malah karena gurunya dimarahin, gurunya malah balik marahin. Kalau kita dulu kan lebih ya udahlah, kita lebih nerima karena kita yang salah kan. Karena ya saya terima kasih juga sama guru-guru SD, SMP, SMA. Itu lumayan banyak berimbas pada saya tentang mental sebagai seorang yang ditempa di pendidikan yang lumayan kan itu. Oh, jadi bangkit sendiri itu ya? Iya karena gimana ya? Itu semua tentang mental deh. Kalau tentang bangkit itu wah banyak dengerin pernyataan orang-orang yang emang udah pernah di bisnis, jadi pasti ngerti lah gimana orang itu bisa bangkit, bisa karaoke gimana. Kalau saya sih soal bangkit itu yang pertama yang nggak bisa ke jurusan Jepang itu apa ya bahasa Jawanya, neriman gitu. neriman terus nyelimur ya. Apa sih neriman? Pokoknya ya menerima terus menyelimur diri itu. Kalau ikhlas ya pokoknya itu ikhlas lah intinya. Ya udah akhirnya ya itu datang dari diri saya sendiri. Ya udah ikhlas, akhirnya ikhlas, ya udahlah diterima aja apa adanya. Terus menyelimurnya itu pakai at least saya bisa kuliah di univ yang favorit saya gitu. Terus yang kedua yang di beasiswa Jepang itu sebenarnya lebih datang ke dosen saya itu ya lumayan lama sih, soalnya mikirnya itu nggak bisa ke Jepang tuh. Terus dosen saya bilang kalau kalau kayak mencerahkan saya gitu loh, kalau di pendidikan bahasa Inggris kamu lulusnya bisa gini gitu. Terus membantu saya buat cari judul skripsi, dan akhirnya ya membantu saya untuk meluluskan skripsi saya gitu. Jadi yang kedua itu lebih ke guru saya ya. Pokoknya dosen tuh saya anggap sebagai guru saya, dosen tersebut gitu. Iya sih. Kadang orang itu bisa mendengarkan orang lain dan menerima masukan dari orang lain, itu juga mungkin salah satu bisa membangkitkan orang lain. Itu salah satu masukan itu juga perlu biar kalian itu bisa dapat ide-ide baru dan nggak selalu terpuruk. Kadang orang lain juga butuh, kita juga butuh orang lain untuk menyemangati kita, mendengarkan hal-hal yang menarik dari mereka. Mendengarkan orang lain itu juga perlu deh. Iya benar sih. Ya pokoknya ya mendengarkan terus meresapi apa yang sudah disampaikan orang lain itu bakal membukakan harapan, secercah harapan untuk kita gitu. Ya untuk pesan dan ya pokoknya pesan untuk orang-orang muda, untuk orang-orang yang sedang mengalami masa muda, dari saya dulu aja.
yang akan mengalami masa muda itu siap-siaplah, makanya siap-siap semua hal baru yang tidak terpikirkan akan datang gitu. Entah itu gagal, entah itu sukses, entah itu kamu dimaki orang lain, entah itu kamu dipuji orang lain, entah itu ketemu orang lain yang aneh, yang jenius, yang pokoknya yang tidak terpikirkan itu bakal terjadi di masa muda kalian. Itu yang akan ya. Terus yang sedang dalam masa muda itu, pergunakanlah masa muda. Misalnya berapa? 6 tahun ya? 6 tahun atau 7 tahun itu benar-benar waktu yang singkat untuk kalian gitu. Benar-benar enggak kerasa. Benar-benar kalian tuh loh, udah kok tiba-tiba udah mau nikah loh. Kok tiba-tiba udah mau punya anak gitu. Terus yang telah menyelesaikan masa muda gitu ya. Mungkin yang telah ini udah gimana ya, udah punya anak, mungkin udah bawa bapak atau ibu-ibu gitu ya. Itu silahkan sharing pengalaman kalian, sharing pengalaman baik kalian tuh ke orang-orang sekitar kalian, ke orang-orang yang sedang merasakan atau akan merasakan masa muda. Terus semangati orang-orang yang gagal tersebut juga gitu, karena semua hal baik itu bakal terjadi di kalian kalau kalian melakukan hal baik juga gitu. Kalau dari Pep sendiri mungkin pesannya apa? Ya buat yang sekarang masih remaja, yang masih akan masuk ke masa muda, cobalah buat planning yang mungkin kalian inginkan, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena mungkin gagal itu menakutkan, tapi itu adalah tempat dimana kalian harusnya, emang itu wajar kalian untuk gagal. Jadi jangan terlalu takut untuk gagal melakukan sesuatu. Dan untuk yang udah remaja, bentar, kayak saya pernah dengar quote Jack Ma pernah bilang, kalau nggak salah, kalian itu nggak perlu pintar untuk jadi orang yang sukses, tapi kalian bisa mengumpulkan orang-orang pintar dan membimbing orang-orang pintar itu untuk bisa jadi sukses, dan kalian pun akan ikut sukses. Dan untuk orang-orang yang udah dewasa, yang mungkin sekarang akan menikah ataupun mau menikah, ya apa yang ada di depan kalian itu adalah keluarga kalian. Dan itu adalah sesuatu yang seharusnya ya kalian jagalah sekarang. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang baru, karena ini adalah di masa kalian seharusnya bersama keluarga kalian. Oh gitu. Oke, siap. Ya mungkin itu saja ya dari podcast ngomong ini. Buat kalian yang pengen sharing pengalaman soal mungkin hal-hal random, bisa dikirimkan ke DM Instagram saya di @rizkykanjiro. Terus jangan lupa buat like, comment, dan subscribe juga. Terus see you di podcast ngomong selanjutnya. Bye.